Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Mikael Basublolo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai gerak parabola. Nah, gerak parabola ini sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman sudah menonton permainan bola kaki, bola voli, bola tenis, bulu tangkis. Nah, di situ sering terjadi gerak parabola itu sendiri. Nah, gerak parabola ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak parabola. Yang pertama adalah adanya gaya. Nah, gaya ini sendiri lah yang mendorong benda untuk membentuk suatu gerakan seperti gerakan parabola. Nah, yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini sendiri adalah gaya yang ditimbulkan akibat gaya bumi itu sendiri. Jadi gaya gravitasi di sini adalah gaya gravitasi bumi. Dengan nilainya adalah 9,10 meter per sekund kuadrat. Yang ketiga, gesekan udara. Gesekan udara ini kita abaikan, pada kali ini kita abaikan. Nah, ciri utama dari gerak parabola ini adalah memiliki sudut elevasi. Nah, sudut elevasi ini yaitu sudut antara lintasan bola dengan bidang datar. Sudut antara lintasan bola dengan bidang datar. Nah, sehingga membentuk suatu sudut, yaitu sudut elevasi. Ya, ini dia sudut elevasinya. Kita pakai theta. Nah, dari penjelasan saya, sudut parabola ini dibagi atas beberapa jenis. Ya, tidak salah, ada 3 jenis. 3 jenis gerak parabola. Yang pertama adalah gerak berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Jadi gerakan berbentuk parabola dengan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Jadi ini adalah bola. Ketika diberi kecepatan awal, maka dia akan seperti ini. Nah, yang kedua adalah gerak berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Jadi gerakan berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal dengan ketinggian tertentu arahnya sejajar dengan garis horizontal. Ini dia. Ya. Yang ketiga adalah gerak benda berbentuk parabola dengan diberi kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Saya ulangi,
gerak benda berbentuk parabola diberi kecepatan awal dengan ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Iya, ini adalah bentuk dari jenis yang ketiga. Nah, saat kita masuk di sini, pada saat bola posisinya di sini, maka bola membentuk sudut elevasi, yaitu theta. Dan anak panah pada sumbu X ini adalah V0X, itu sama dengan Vx. Sedangkan yang ke atas adalah V0Y. Sedangkan yang ini menunjukkan V0. Sebelum kita lanjutkan, gerak parabola ini memiliki dua titik yang sangat penting, yaitu titik tertinggi dan titik terjauh. Oke, kita lihat. Ya, titik tertinggi bola pada saat posisinya di sini, di tengah-tengah. Kita ulangi. Ya, pada saat di sini bola mengalami kecepatan Vy sama dengan 0. Namun mengalami percepatan adalah min G. Kenapa sampai min G? Karena gaya gravitasi selalu menuju pada pusat bumi, namun gerakan bola menuju ke atas, sehingga percepatannya adalah min G. Ini untuk titik tertingginya. Nah, titik terjauhnya adalah ya pada saat bola sampai ke sumbu X atau sumbu horizontal. Ini dia. Ini adalah titik terjauhnya. Nah, untuk perumusannya untuk titik tertinggi adalah VYP sama dengan V0 kali sin theta kurang G kali TP, sama dengan VYP sama dengan 0. Ya, VYP sama dengan 0. Coba kita lihat kembali ini. Ya, VYP sama dengan 0, sehingga kita tulis 0 sama dengan V0 kali sin theta kurang G kali TP. Nah, untuk menghitung waktunya, maka TP sama dengan V0 kali sin theta per G. Ini terhadap waktu. Dan untuk titik tertingginya adalah YP sama dengan V0 kali sin theta kali T kurang setengah GTP kuadrat, sehingga kita masukkan nilai TP nya, maka YP sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Sedangkan untuk titik terjauh, titik tinjau yang pertama adalah terhadap waktu, Tx. Tx nya adalah sama dengan 2V0 sin theta per 2,
sehingga X sama dengan V0 cos theta kali T. X sama dengan V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G. Kita turunkan lagi, X sama dengan 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G, sehingga kita dapat menghitung titik terjauhnya, yaitu X sama dengan V0 sin 2 theta per G. Nah, kenapa titik tertingginya menggunakan YP sedangkan titik terjauh menggunakan X? Coba kita lihat kembali lagi. Titik tertinggi kita gunakan YP karena posisi. Posisi bola pada sumbu Y, sehingga titik tertinggi itu kita gunakan YP. Sedangkan untuk titik terjauhnya kita gunakan X karena pada sumbu X lah bola berhenti. Ya, pada sumbu X inilah bola berhenti, sehingga kita gunakan X. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, bisa belajar di buku referensi atau buku SMA kelas 2. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan salam jumpa kembali.